Kembali hadir bersama Harian Netra, obat, obrolan bermanfaat. Dipandu oleh dua sahabat Harian Netra yang kece, Jeremy Agustino, Desmond Daniel Tua Pakpahan, menghadirkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk menjadi teman berbincang. Kami akan menemani hari Anda. Selamat menyaksikan. Itulah yang kemudian diselidiki kepolisian melalui CCTV, pergerakan-pergerakan sampai kepada rumah itu. Walaupun kalau misalkan pun dia bisa membebaskan diri, Bang Usman, kan otomatis dia merasa dirinya masih berada dalam ancaman gitu. Gimana dia mau? Makanya saya sangat kuat menggambarkan bahwa sebenarnya Baradae itu punya peluang dengan posisi kedatangannya gitu, Bang Jar. Mereka itu memakamkan atau menguburkan korban itu atau brigadir J itu kan secara katakanlah secara agama ya, atau oleh keluarga. Nah, sebenarnya jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita berkenan videonya. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam yang menyaksikan video obat 15 kali ini. Kita hadir dengan sebuah kasus atau analisa kasus lebih tepatnya, yang mungkin kasus ini saat ini lagi ramai juga di banyak media, dibicarakan di banyak media ya. Wah, kasusnya sampai kemana-mana ya. Oleh karena itu, nah, tapi kita akan membahas hal ini bersama-sama dengan narasumber kita yang pernah juga ngobrol bersama-sama dengan kita di episode 14 ya. Nanti teman-teman akan tahu sendiri. Tapi sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah tonton video ini, dan juga yang sedang nonton, dan juga yang sudah subscribe. Terima kasih banyak teman-teman. Saat ini channel kita berkembang lebih baik perlahan demi perlahan, dan terima kasih untuk yang sudah nonton video-video obat 12 dan juga obat 14 kita ya. Dan juga mohon bantuannya untuk share video-video tersebut supaya bisa menjadi manfaat dan juga bisa menjadi wawasan, menambah wawasan kita ya. Dan juga untuk teman-teman mungkin yang sedang menonton yang belum subscribe, yuk silakan di subscribe channel kita ya, seperti lagu yang di depan tadi ya. Jangan lupa klik dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya ketika kita upload kasus-kasus menarik lainnya, maka kalianlah yang akan menjadi orang pertama yang tahu ya. Oke teman-teman, sekarang saat ini kita sedang bersama-sama dengan Bang Desmond lagi-lagi. Halo Bang Desmond. Halo. Ya, halo Bang Jer. Ya, ini karena ini sebenarnya Bang Desmond ceritanya karena ini kan, jadi admin itu bilang kan, admin kita bilang kalau desakan dari member Harian Netra, bahas kasus ini. Jadi jadi memang saya ngajak Bang Desmond ini untuk bahas kasus ini, Bang Desmond ya. Nggak apa-apa ya Bang Desmond ya? Nggak apa-apa Bang Jer. Iya, soalnya rame juga itu. Mungkin ini ya, gimana ya, keasikan mungkin atau ketagihan mungkin dengan pembahasan. Tapi ya senang lah, artinya banyak yang tertarik dengan isu-isu yang lagi krusial di tengah masyarakat sekarang ini saya senang gitu. Ya, karena memang kasus ini Bang Desmond ya, di samping memang panas dan juga sudah digoreng kemana-mana Bang Desmond, sampai ke FPI, sampai ke Kapolda Metro Jaya, sampai kemana-mana, sampai rentetan sebelumnya pun di ini Bang Desmond ya. Nanti kita akan bahas kasus ini lebih lanjut, apakah sebenarnya seperti itu. Tapi belum tahu nih teman-teman, Bang Desmond, teman-teman belum tahu nih kita membahas kasus apa nih teman-teman, Bang Desmond, kira-kira bisa dijelaskan mungkin secara singkat kita mau bahas kasus apa ini Bang Desmond? Iya, kita di sini berdasarkan itu tadi ya, seharusnya Bang Jerry yang bilang, tapi mungkin dia mau aman ini ya, dia ngasih saya yang aman. Ya udah, kita ini akan bahas sedikit tentang apa yang dikenal dengan judul polisi tembak polisi ya di masyarakat ya. Sekarang ini Bang
sekarang ini Bang Jer, kasus itu udah diberi judul di masyarakat, bukan cuma video YouTube aja loh. Ya, Kita susah-susah bikin judul di video YouTube, masyarakat bisa membuat judul dengan sangat menarik. Polisi tembak polisi gitu. Nah, gitu. Jadi kita ingin coba ulas kasus ini. Nah, sebelumnya saya mau disclaimer dulu Bang Jer. Eh, di sini nilai dari argumentasi saya adalah pendapat, bukan kebenaran yang harus diikuti. Tapi mudah-mudahan bisa mencerahkan pemikiran teman-teman semua gitu. Ya, Ya. artinya kalau ada yang setuju silakan, kalau ada yang tidak silakan. Tetapi mohon lagi-lagi diingat, jangan mengomentari ya, isi video ini yang tidak lengkap didengar gitu. Nah, Hmm. kira-kira gitu. Karena kita kesal di situ ya Bang Jer ya. Kalau misalnya lengkap dikomentari dan komentarnya berdasar, ya saya ajak berargumentasi gitu ya. Tapi kalau tidak lengkap, lalu kemudian dipelintir sedikit, yang lucu kemarin ada ya Bang Jer, kita kan ada cuplik di depan itu biasanya. Ada yang hanya dengar cuplikannya, karena kita kasih efek sensor gitu. Ya. Lah, dibilang, kenapa disensor? Harusnya kan nggak disensor. Nah, Ya. nih, tapi dia langsung dihapus sama dia. Nah, tapi hal yang seperti itu maunya jangan terjadi lah. Kita lebih bijak lagi gitu. Mungkin itulah disclaimer dari saya. Ya, teman-teman mungkin diharapkan kita berharap sama-sama komenannya, kalau mau komen atau kritik atau saran ya yang baik-baik ya, supaya juga teman-teman yang lain bisa enak melihat kolom komentar kita gitu ya. Dan Oke. Kita akan masuk langsung ke pembahasannya. Jadi sebenarnya ya seperti yang saya bilang tadi di awal teman-teman, kasus ini sudah banyak diberitakan di media-media dan banyak sekali opini yang digiring dan juga digoreng kasus ini sampai kemana-mana. Jadi sebenarnya gimana ya Bang Risman kasus ini menurut Bang Risman? Gimana maksudnya gimana nih Bang Jer? Pertanyaannya. Ya kasus ini gimana yang sampai digoreng segala macam gitu? Gimana menurut Bang Risman sebenarnya kasus ini seperti itu? Ya kalau pertanyaannya gitu, ya nggak tahu Bang Jer. Saya nggak tahu kasus ini gimana sebenarnya gitu. Ya udah, oke. Kalau gitu kita tutup Loh, saja. kok gitu? Enggak gitu dong. Enggak gitu dong. Ya. Mungkin lebih ke arah kronologisnya gimana itu Bang Risman, kronologisnya. Nah gitu, ini aduh, maksud langsung ditutup gitu. Teman-teman kecewa nanti. Ya. Ya. Kronologisnya gimana itu sebenarnya cerita di balik kasus ini Bang Risman? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, saya yakin semua juga udah pada tahu ya kronologinya Bang Jer. Tapi oke, nggak apa-apa, kita paparkan singkat aja. Nah, artinya kenapa saya bilang paparkan singkat? Nah, mohon untuk teman-teman, kalau ada paparan saya yang nggak lengkap, jangan langsung dipelintir sekali lagi gitu. Oke, kita langsung mulai. Jadi pertama kasus ini kan beredar di, kalau nggak salah di awal Juli ya, 8 atau 7 Juli gitu, itu kejadiannya di situ. Lalu kemudian karena ada hal-hal yang janggal, kemudian menyebar di masyarakat. Nah, banyaklah alibi-alibi yang kemudian muncul Bang Jer. Saya anggap alibi karena belum terbukti kebenarannya Bang Jer. Gitu. Sah aja dong, gitu kan. Nah, banyak kemudian kasus ini dipelintir kemana-mana. Padahal yang terjadi yang menjadi kasus sebenarnya kan penembakan itu ya Bang Jer. Penembakan bahwa terjadi kontak tembak di rumah salah satu petinggi kepolisian, lebih tepatnya Irjen Verdi Sambo ya. Nah, oleh anak buahnya, artinya ajudan-ajudannya yang dalam hal ini adalah Brigadir Joshua dan Barada Eliezer gitu ya. Nah, yang kemudian banyak diungkap lagi adalah bahwa itu terjadi karena apa? Alasannya bahwa katanya Brigadir Joshua melakukan pelecehan kepada Mbak Putri atau Ibu Putri, istri istri dari Pak Irjen Verdi Sambo ya gitu Bang Jer ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi marak disebar di masyarakat. Nah, banyak hal yang katanya sangat janggal dan ya ini yang benar-benar mempengaruhi emosi di tengah masyarakat gitu. Kira-kira gitu mungkin Bang Jer. Jadi sebenarnya apakah memang kasus ini seperti yang diberitakan itu Bang Risman, kira-kira dari kronologisnya, apakah memang polisi tembak polisi atau seperti itu, atau sebenarnya di balik ini ada satu cerita yang mungkin masyarakat kita itu tidak tahu gitu Bang Risman, seperti itu. Oke. Ya, kalau untuk langsung ke sana Bang Jer, tentu saya tidak punya kapasitas karena saya kan bukan penyidik gitu ya Bang Jer. Melihat membenarkan apakah itu yang terjadi atau bagaimana. Tetapi mungkin di sini kita ingin coba menggali
dari berita yang beredar, termasuk juga sikap-sikap dari para pihak yang ada terkait di dalamnya ini, itu akan kita gali menjadi suatu opini yang mudah-mudahan bisa mencerahkan pikiran teman-teman gitu. Ya, Nah, berarti jadi daripada nanti jadi masalah, mendingan iya, kita diam ya. Tapi sebenarnya kayak misalkan ada berita diberitakan kalau ini kita masuk ke ini Bang Isman ya, masalah mungkin ini yang paling penting gitu. Kenapa seolah-olah masyarakat itu melihat bahwa ada di kasus ini ditutup-tutupi seperti Bang Isman. Misalkan gini ya, misalkan pihak keluarga korban itu tidak diizinkan untuk melihat korban itu Bang Isman. Sebenarnya apa yang dibalik ini Bang Isman? Atau prosedurnya sebenarnya seperti apa sih? Apakah memang seperti itu untuk tidak menghilangkan barang bukti atau menyamarkan barang bukti, atau sebenarnya ada sesuatu? Kira-kira begitu Bang Isman. Kira-kira gimana? seharusnya tidak ada masalahnya Bang Jere. Seharusnya justru agar barang bukti tidak berpotensi dihilangkan, kasusnya dibuka ke publik. Kenapa? Karena akan menjadi pantauan publik, sehingga pertanggungjawaban para pihak itu juga semakin kuat gitu. Dalam arti gini, kalau misalnya kasus ini ditutup-tutupin, barang-barang buktinya kan kita nggak tahu gitu. Tahu-tahu nanti misalnya udah ditetapkan jadi saksi atau tersangka atau apa ya, tergantung kapasitas masing-masing. Tapi ketika kasus ini dibuka, malah berpotensi akan membuat kasus ini lebih nyata gitu Bang. Gitu Bang Jer. Nah, saya menyoroti ini satu. Yang pertama, ketika kita bilang kenapa ditutup-tutupin, nah itu juga menjadi pertanyaan saya. Tetapi dengan tambahan ini Bang Jer, tambahan pola-pola kemungkinan yang mungkin akan saya coba paparkan seperti ini. Di sini di kasus ini yang dipersalahkan tentu Baradae. Saya rasa itu pasti ya. Nah, kemudian dipersalahkan dalam hal ini ya Bang Ger, dipersalahkan. Nah, tapi kemudian pembelaannya itu terjadi di sini. Bahwa dianggap Brigadir Joshua atau Brigadir J ya, itu melakukan pelecehan kepada istri dari Irjen Verdi Sambo. Makanya sampai ada terjadi kontak tembak karena diancam seperti itu, lalu kemudian Baradae datang, kan gitu ya menurut ceritanya Bang Jer ya. Nah, Baradae datang, lalu kemudian ternyata saat Baradae datang karena Brigadir Joshua sedang memayang tembak, jadi tembaknya diarahkan ke dia gitu kira-kira. Lalu terjadilah kontak tembak, kan kira-kira gitu. Nah, itu ada yang aneh ketika begini Bang Jer. Kalaulah memang Baradae tidak punya alasan di balik terjadinya kontak senjata itu, ini kasus ngapain ditutup-tutupin gitu. Itu kan menjadi aneh Bang Jer. Kalaulah memang ini terjadi karena hanya murni karena memang Baradae respon terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Brigadir J, harusnya kasus ini tidak ditutup-tutupi oleh, saya harus bilang ditutup-tutupi oleh para petinggi kepolisian termasuk yang sudah dinonaktifkan itu. Kan itu yang diduga berpotensi menutup-nutupi Bang Jer. Nah, kira-kira gitu dugaan tentang menutup-nutupi itu. Nanti mungkin saya bisa lanjut di karakter pembahasan yang lain. Coba. Tapi dari misalkan kita mungkin bahas beberapa hal yang mungkin beredar ya Bang Isman ya, nggak apa-apa ya, asumsi-asumsi atau mungkin ya bukti-bukti yang atau semacam ya yang beredar lah gitu Bang Isman. Misalkan salah satunya masalah CCTV mungkin yang perlu kita mungkin singgung sedikit gitu. Masalah CCTV kan ada yang bilang juga dari kepolisian juga bahwa sebenarnya ada yang bilang kalau CCTV di rumah Verdi Sambo itu, Irjen Verdi Sambo itu rusak Bang Desmond. Tapi ternyata dari Humas Polri juga mengatakan bahwa sebenarnya di sekitaran rumah itu CCTV-nya ada. Itu sebenarnya seperti apa sih Bang Desmond? Kira-kira. Oke, saya jelaskan. Itu begini Bang Jar. Mungkin informasi juga untuk semua. Jadi yang dimaksud ada bukti-bukti berupa CCTV, padahal di sebelumnya disebutkan CCTV di rumah itu mati gitu ya. Yang dimaksud dengan bukti CCTV dapat ditemukan itu berdasarkan hasil rekap dari kepolisian di sepanjang jalan peristiwa itu mulanya terjadi. Maksudnya gini, jadi kepolisian mengkaitkan
peristiwa yang terjadi di rumah itu dengan peristiwa sebelumnya. Nah, kan kita sudah dapat berita bahwa yang terjadi sebelumnya pada kenyataannya adalah bahwa satu keluarga, Verdi Sambo dan yang lain-lain itu, termasuk juga kalau nggak salah sampai ke asistennya ya mungkin ya, tapi ini mungkin bisa di cross check lagi. Tapi intinya mereka semua termasuk juga ajudannya ya, itu melakukan tes PCR di rumah pribadi. Nah, jadi kan Bang Ger, pejabat itu ada rumah dinas dan mungkin ada yang punya rumah pribadi juga gitu Bang Ger. Nah, jadi mereka dari rumah pribadi melakukan tes PCR semuanya gitu. Nah, itulah yang kemudian diselidiki kepolisian melalui CCTV pergerakan-pergerakan sampai kepada rumah itu. Walaupun kemudian CCTV yang ada di rumah itu mati gitu. Tapi kemudian kan ada CCTV yang lain yang bisa menangkap peristiwa demi peristiwa gitu. Nah, cuman saya nggak tahu Bang Jer, apakah peristiwa penembakan kontak senjata itu dapat ditangkap jelas oleh CCTV? Saya tidak tahu. Tetapi begini, kita tahu sekarang mungkin kemarin ya sejak peristiwa ini, video ini kita rekam ya kemarin sudah terjadi uji coba balistik di rumah itu. Nah, seperti saya menduga sangat kecil kemungkinannya peristiwa itu ditangkap oleh CCTV gitu Bang Jer. Nah, karena peristiwa itu sangat sulit ditangkap oleh CCTV secara langsung kontak senjata. Ya, kita patut menduga dan harus menduga bahwa akan ada aja jalan untuk memelintir kasus ini baik dari pihak Baradae maupun dari pihak Verdi Sambo justru gitu. Kenapa saya bilang hanya dari pihak mereka? Karena mereka yang berkepentingan dengan rumah itu. Dalam arti gini, kita nggak bisa bilang kasus ini dipelintir peristiwanya dipelintir oleh keluarga korban kan? Karena di sini kan korban keluarganya jauh. Nah, di rumah itu pihak dari keluarga korban itu hanya korban sendiri, hanya BLJ sendiri kan, itu sebagai ajudan. Nah, sementara yang benar-benar semua yang terkait, termasuk juga Baradae di rumah itu, artinya dekat dengan lingkungan rumah itu. Gitu. Saya gini ya, saya harus jelaskan dulu. Kalau saya bilang di rumah itu bukan berarti saya menganggap bahwa Verdi Sambo berada di rumah itu pada saat kejadian. Tetapi paling tidak gini Bang ya, rumah itu menjadi lokasi di mana mereka semua tinggal, gitu loh. Nah, jadi gitu. Nah, artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa ketika pihak keluarga menyatakan sesuatu tentang peristiwa penembakan itu, kita tidak bisa dianggap itu sebagai salah satu bentuk pelintiran dari mereka gitu atau apa alibi dan mereka gitu. Makanya yang patut kita duga bisa membuat cerita yang berbeda-beda itu justru dari pihak ya kalau nggak dari pihak Verdi Sambo ya dari Baradae atau dari mana gitu. Gitu Bang, kira-kira gitu. Karena CCTV-nya tidak ada gitu. Tapi kalau misalkan berarti mungkin kita langsung melihat ke kasusnya mungkin ketika proses atau insiden penembakan itu Bang Desmond ya. Nah, sebenarnya kan kita melihat sini kalau dari berita dari berita yang beredar itu sebenarnya Brigadir J ini kan sebagai pelaku ya Bang Desmond, karena diberitakan itu dia melakukan pelecehan dan juga menodongkan senjata dan sebagainya. Nah, ketika dia keluar ketika dia diteriaki gitu kan oleh istrinya Irjen Verdi Sambo, nah dia keluar dan Baradae ini datang dan terjadilah baku tembak itu semua. Nah, sebenarnya kan kalau misalkan kita berpikir siapa yang pelaku di sini, otomatis kan kalau misalkan melihat dari kasusnya yang pelaku ya Brigadir J gitu, atau sebenarnya mana gitu? Kita melihatnya berdasarkan ini ya Bang Ger. Kita mulai masuk ke sisi hukumnya. Kita menurut saya Bang Ger, kalaulah benar terjadi pelecehan oleh oleh Brigadir J kepada istri Bapak Verdi Sambo, tapi sangat disayangkan bahwa itu tidak akan berguna untuk kasus ini. Kenyataan itu. Wah, itu bahaya itu Bang Desmond. Kenapa bisa Bang Desmond mengatakan demikian? Oke, saya jelaskan. Kenapa saya bilang itu tidak akan berguna dalam arti terhadap kasus ini. Karena gini, di dalam pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bang Ger, ada satu alasan yang disebutkan yang dapat menghapuskan tuntutan pidana, yaitu ketika orang itu meninggal dunia. Ada satu alasan lain tentang daluarsa, itu ada masa-masanya, ada ketentuan-ketentuan waktunya. Tetapi yang benar-benar sangat bisa kita
pakai itu pasal 77 yang jelas mengatakan bahwa meninggalnya seseorang yang dianggap bersalah itu, ya kan, itu akan menghapuskan tuntutan pidana terhadapnya. Oke, itu yang pertama. Makanya saya bilang ini juga nggak akan ada gunanya. Nah, lagian seandainya ini diusut, mau ngusut sama siapa, untuk apa gitu. Nah, artinya gini, nilai dari peristiwa pelecehan itu adalah untuk membenarkan perbuatan Baradae. Kira-kira begitu Bang Jar. Itu yang menjadi konsen kasus ini, kan gitu. Nah, kemudian kenapa saya bilang tetap nggak berguna gitu. Sekarang kita lihat kronologisnya, perlahan-lahan. Ini sekali lagi untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat ya. Kontak tembak terjadi. Jadi gini, jadi menurut cerita yang disusun versi entah versi Baradae atau versi Ferdi Sambo terserah lah, tapi versi mereka gitu. Cerita yang disusun itu adalah bahwa yang menembak duluan Joshua gitu, Brigadir J. Nah, dari sini kita ingin melihat Bang Jer, kenapa cerita itu disusun sedemikian rupa bahwa yang menodongkan senjata dan menembak duluan itu bahkan dikatakan bahwa Baradae itu datang karena ada terjadi pelecehan gitulah segala macam lah gitu kan. Di sini kan posisinya mereka ingin mendudukkan Baradae pada posisi orang yang dapat dibenarkan. Yeah. Kenapa ada peristiwa itu? Karena di dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada memang diatur Bang Jer, alasan yang dapat membenarkan tindakan walaupun itu tindakan pidana, yaitu bahwa dia membela diri. Dan pasal 49 kalau tidak salah atau mungkin pasal 48 ayat 2 gitu, satu alasannya membela orang lain gitu. Itu bisa menjadi alasan pembenar. Ada alasan lain tentang jabatan, tapi kan di sini kan posisinya bukan, mereka tidak sedang menjalankan ini kan gitu. Nah, kita lihat apakah ini benar-benar bisa dipergunakan. Nah, karena ini pasal sensitif Bang Ger, maka analoginya juga harus sangat sensitif. Jadi untuk membuktikan pasal ini bisa digunakan, harus dilihat dulu apakah benar-benar unsur-unsur keterpaksaan, unsur-unsur pembelaan diri atau keadaan yang terdesak itu bisa diterima. Sekarang kita lihat dari kasus ini. Yang terjadi adalah kontak tembak terjadi, tapi Baradae berhasil menembakkan 5 kali ke Brigadir J dan semuanya kena. Itu. Sementara Brigadir J diklaim menembakkan 7 kali dan tidak ada yang kena. Kita nggak usah dulu bicara gini Bang. Kita tidak usah bicara bahwa berarti sebenarnya yang terjadi begini-begini. Nggak ada itu, berarti sebenarnya Brigadir J tidak ada memegang tembak. Kita nggak usah bicara gitu. Kita menilai dari cerita yang diedarkan, gitu aja. Anggaplah cerita ini benar, Tetapi kemudian kita bisa lihat ini. Kenapa saya bilang proses pembenaran diri itu tidak menjadi tidak berguna, termasuk yang digunakan salah satu alasannya adalah pelecehan itu. Gini, kalau dia memang ingin membela dirinya sendiri secara terpaksa, harusnya tindakannya itu kan harus dinilai bahwa dia memang bisa memang terpaksa melakukan itu kan gitu. Nah, sekarang kita lihat sekali lagi. Ketika Brigadir J menembakkan sampai 7 kali tidak ada yang kena, itu berarti kan dia bisa menghindarkan, Bang Jar. Baradae itu bisa menghindar sebenarnya, karena tidak kena. Tapi kemudian dia bisa membalas sampai 5 kali. Nah, di dalam salah satu kronologis yang diberitakan, pada tembakan keempat atau ketiga, Brigadir J itu sudah tersungkur Bang Jar. Tetapi kemudian ditembak lagi untuk memastikan tidak akan dapat berbahaya gitu. Nah, analogi sederhananya, kalaulah memang tujuannya hanya untuk terpaksa membela diri, ketika si Brigadir J sudah tersungkur, ngapain ditembak lagi? Itu yang pertama. Yang kedua, sangat tidak relevan bahwa dia sebenarnya bisa menghindari tembakan-tembakan yang dilancarkan oleh Brigadir J, tetapi dia kemudian membalas sampai 5 kali beruntun. Itu kan sesuatu yang membuat alasan pembenar itu menurut saya harusnya gugur. Jadi apapun alasan dibalik itu, walaupun digunakan misalnya pelecehan sebagai alasannya, bahwa karena dia ingin melakukan pelecehan kepada istri dari Ferdi Sambo, itu tidak akan ada gunanya gitu. Itu yang saya bilang tadi gitu. Karena sebenarnya seandainya kasus ini dinilai sebagai kasus yang berdiri sendiri pun Baradae tetap kena. Gitu. Karena agak aneh Bang Jer. Lah, Bang Jere gimana ya? Kalau misalnya saya bekap misalnya,
tangannya, dan kemudian Bang Jere udah mau kehabisan napas, lalu kemudian di sebelahnya Bang Jere ada pisau, lalu Bang Jere tusukkan sama saya, itu saya bisa Bang Jere bisa dibenarkan, bisa dinilai kebenarannya. Tapi kan menjadi aneh ketika yang terjadi misalnya saya bekap Bang Jere bisa melawan saya lebih kuat misalnya, bisa keluarlah dari bekapan saya, lalu kemudian Bang Jere menusukkan saya. Itu kan apakah bisa dibenarkan? Tidak, itu merupakan tindakan pembalasan. Kan begitu. Perbuatan itu kan harus dinilai terpaksa ya Bang Jere. Tapi kan kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan pun dia bisa membebaskan diri, Bang Usman, kan otomatis dia merasa dirinya masih berada dalam ancaman gitu. Gimana dia mau melepaskan diri gitu? Ya. Nah, posisi, makanya saya bilang ada berita juga kan, bahkan itu sudah dikonfirmasi juga kan oleh para penyidik gitu kan, bahwa pada tembakan ketiga atau keempat itu ya, saya silap, nanti boleh di cross check teman-teman masing-masing. Brigadir J sudah tersungkur Bang Jar. Dia seorang polisi, Baradae seorang polisi, tidak mungkin tidak punya otak yang sigap menanggapi peristiwa ini. Ketika sudah tersungkur, dia bisa lari, bisa macam-macam. Karena gini, saya membayangkan gini Bang Jar, saya tidak tahu ya posisi rumah itu bagaimana, tapi kan posisinya kan Baradae mendatangi kronologis yang dianggap pelecehan itu. Artinya Baradae datang ke tempat si Brigadir J yang sedang ingin menodongkan senjata seperti itu. Lalu terjadilah kontak tembak. Nah, karena tidak ada berita kontak tembak itu terjadi di kamar, berarti kita anggap kontak tembak itu terjadi di ruangan di luar kamar lah gitu. Tapi kan kalau kita bisa melihat, artinya gini, secara sederhana, otomatis kan ketika Baradae datang, Brigadir J itu berbalik arah menghadapi arah kedatangan Baradae, kan begitu kira-kira Bang Jar? Dapat nggak maksud saya? Tidak mungkin mereka bertukar posisi secara ini, artinya secara terbalik gitu kan Bang Jar. Nah, artinya sebenarnya ketika Brigadir J tersungkur, jatuh nih, tersungkur, Baradae cukup dengan lari aja sebenarnya udah selamat kan Bang Jar? Selamat, karena dia udah tersungkur gitu. Dia bisa lari saja udah selamat, tapi kenapa dia memilih untuk menembak kemudian sampai beberapa kali lagi? Ya, potensial sekali dia untuk lari Bang Jar, karena dia berada di arah kedatangan. Paham ya penalarannya? Dia berada di arah kedatangan. Tentu kalau dia lari bisa lari ke belakang gitu kan kira-kira. Nangkap nggak maksud saya gitu? Nah, jadi sebenarnya kalaulah memang dianggap bisa dibenarkan ketika sudah tersungkur seperti itu, walaupun masih hidup ya, dan walaupun masih memegang senjata tentunya, tinggal lari aja sebenarnya bisa gitu. Yang penting sudah tidak membahayakan lagi sebenarnya, kan bisa dibuat dengan lari aja. Tetapi bahwa mungkin jika misalnya terjadi pengejaran, lalu bisalah terjadilah kontak tembak lagi, kan kira-kira gitu. Nah, tetapi kenapa dipilih untuk di situ letak kesalahannya. Saya tidak bilang itu sengaja ya Bang Jar, tetapi bahwa itu dilakukan Baradae, walaupun misalnya tidak sengaja dia melakukan itu. Katanya seperti itu. Iya, itu bisa menjadi kesalahan fatalnya gitu. Ya, kira-kira gitu. Artinya, mungkin sebelum Bang Isman, mungkin aku perlu mendapat Bang Isman nggak ya? Nggak apa-apa lah ya. Aku sebagai orang yang mungkin mencoba untuk kritis gitu ya. Nah, gini, kita melihat misalkan kalau kita kan nggak tahu nih situasi rumah seperti apa. Apakah rumahnya itu luas, ruangannya luas kan ya? Nah, gini, kita anggaplah misalkan dia Brigadir J tersungkur dan kalau misalkan dia pun tersungkur dan sekiranya kelihatan si Baradae masih melihat dia berpotensi atau sedang memegang senjata dan masih bisa menggerakkan senjata itu untuk melakukan balasan gitu. Nah, itu kan suatu hal mungkin yang bisa dipertimbangkan. Berikutnya juga kita melihat misalkan dari segi ruangan ya, katakan ruangannya luas, walaupun dia Baradae datang dari arah kedatangannya, katakanlah dari kita nggak tahu ya, entah dari luar, entah dari ruangan yang sama, maksudnya entah dari ruangan yang berbeda gitu kan. Nah, kita kan belum tahu. Katakanlah misalkan ruangannya luas, mereka udah masuk di tengah. Nah, gimana ya?
kita kan tahu sendiri kalau peluru itu kan kalau ditembakin kan jaraknya kan jauh ya, maksudnya cukup jauh ya. Ketika dia memilih untuk lari dan dia nggak tahu atau dia memilih untuk lari, sedangkan dia melihat bahwa atau dia nggak tahu bahwa Brigadir J ini masih berpotensi untuk bisa memegang senjata dan menembakkan, otomatis dia kan kena gitu. Apalagi dia lari membelakangi gitu, Bang Desmond. Kita anggap ya kayak gitu ya. Misalkan kasusnya, kita anggap sudut pandangnya seperti itu. Nah, kalau demikian, bagaimana gitu, Bang Desmond, melihat kasus itu gitu? Oke. Saya jawab. Itu menarik. Itu menarik. Saya tahu itu sangat kritis ya. Oke. Sekarang kita bukan berkaca, maksudnya kita menilai dari konferensi pers yang dilakukan oleh, saya lupa oleh siapa ya, kalau nggak salah Digital Forensik kalau nggak salah, setelah melakukan autopsi terhadap tubuh Brigadir J yang kedua kali itu, Bang Jer. Di situ dikatakan bahwa jadi mungkin Bang Jer ingat apakan dulu ya, perhatikan, ada 5 kali tembakan, 1 peluru meleset, dalam arti klis apa sih istilah mereka, saya lupa. Tapi intinya tidak masuk gitu ya. Tapi kayak mungkin menyayat atau bagaimana lah gitu di permukaan kulit gitu. Menyasar seperti itulah. Nah, oke. Lalu kemudian dikatakan 1 peluru bersarang. Bersarang. Lalu kemudian ada 3 lubang masuk dan 4 sebentar. 7 lubang masuk dan 6 lubang keluar. Gitu ya, Bang. Nah, 7 lubang masuk dan 6 lubang keluar. Nah, karena terjadi seperti itu, lubang masuk itu artinya lubang peluru masuk ya, Bang Jara. Kalau lubang keluar itu pelurunya tembus kan, itu kan pasti tembus itu. Nah, kenapa beda? Kenapa 7 gitu kan? Kenapa tidak sama-sama? Kenapa 6 yang keluar gitu? Karena gini, kan tadi 1 bersarang. Sebentar. Kita coba pelan-pelan. Jadi yang bersarang itu dia nggak keluar kan, Bang Jer? Nah, nggak keluar. Namanya juga bersarang gitu. Nah, kemudian ada 3 tembakan yang masuk, kan kira-kira gitu. Yang maksudnya yang tembus lah gitu kan. Nah, ketika kita lihat terjadi perbedaan jumlah yang masuk dan yang keluar seperti tadi, itu kan nggak seimbang ya, 7 masuk, 6 keluar. Nah, itu terjadi karena ada, kalau nggak salah 2 ya peluru, mungkin bisa dikonfirmasi ya dari video penjelasan itu. 2 peluru yang masuknya itu karena mental, Bang Jer. Artinya berarti ada, itu mungkin saya bisa kutip dari Kompas TV yang wawancara Mbak Rosi ya. Ada peluru, saya nggak tahu jumlah berapa peluru, tapi ada peluru yang mengenai media, tentunya diduga mengenai media keras di belakang Brigadir J, lalu kemudian berbalik masuk menjadi lubang luka yang baru gitu. Artinya sebenarnya yang mau saya soroti di sini, posisi JE ada di depan media keras, mungkin tembok atau apa lagi. Itu makanya saya sangat kuat menggambarkan bahwa sebenarnya Baradae itu punya peluang dengan posisi kedatangannya gitu, Bang Jar. Paham ya? Karena dia kan dari arah kedatangan kan, di belakangnya tentu arah kedatangannya gitu. Jadi sangat potensial sekali untuk banyak berbuat sebenarnya gitu. Itu yang membuat kemudian saya menganggap ini akan menjadi sulit bagi dia gitu. Untuk membenarkan dirinya. Kira-kira gitu, Bang. Berarti menurut Bang Desmond, dari fakta-fakta yang terjadi dari fakta-fakta yang terjadi di TKP itu berarti sebenarnya Bang Desmond ingin mengatakan bahwa sebenarnya Baradae ini ada kemungkinan besar untuk bisa melarikan diri dari tempat itu ya, gitu ya? Iya, itu ingin saya sorot.
Berarti sebenarnya apakah menurut Bang Desmond Brigadir J ini jadi korban Kalau dalam kasus kita, ini? iya, kalau kita melihat dalam kasus ini, dia korban Bang Jar. Jelas dia korban gitu. Apapun dia korban, karena dia yang meninggal dunia kan. Nah, sekarang kan persoalannya, apakah Baradae bisa dianggap sebagai pelaku? Kan kira-kira gitu. Nah, makanya saya gambarkan sangat dapat dianggap sebagai pelaku. Dia nggak kena loh Bang Jar. Berarti sebenarnya dia berpotensi menghindar-hindarin gitu. Bahkan dia bisa menyebabkan Brigadir J itu tersungkur. Banyak hal yang bisa dilakukan. Selain lari juga banyak hal yang bisa dilakukan Bang. Banyak sekali. Gitu. Jadi sangat sulit untuk membuat dia berada pada posisi yang benar, itu sangat sulit. Nah, saya yakin logika yang Bang Jerry sampaikan itu akan disampaikan juga nanti di dalam pembelaan atau apalah bentuknya gitu. Apakah nanti sudah di persidangan atau bagaimana? Tapi saya yakin itu akan disampaikan gitu, bahwa memang ancaman seperti itu ingin dipastikan tidak akan terjadi, maka ditembak walaupun sudah tersungkur. Nah, tetapi kita kemudian harus melihat potensinya itu gitu. Nah, itu disitulah nanti yang membuat sangat sulit untuk menganggap Baradae itu berada dalam posisi yang tidak salah. Kira-kira gitu Bang. Oke, yang pertama itu. Lalu kemudian kan kita kan belum tahu ini kasus cerita yang beredar itu benar seperti itu atau dibuat-buat. Karena apa? Saya bukan menuduh ya. Maaf, nanti ada pula yang komen menuduh. Kenapa saya bilang begitu? Dibuat-buat? Karena kan belum ada yang bisa menguraikan kronologisnya dengan tepat. Kita kan mendengarkan kronologisnya itu seakan-akan berdasarkan apa yang didapat dari lokasi kejadian yang dipaparkan oleh orang-orang yang pastinya berhubungan dengan Verdi Sambo atau Baradae dan keluarganya. Kan gitu. Gitu dong, ya kan? Karena posisi Brigadir J juga kan tinggal di situ, kira-kira gitu. Jadi kronologis itu bisa saja salah, bisa saja benar. Kita belum tahu kan kronologisnya seperti apa, kira-kira gitu. Tapi makanya saya bilang begini. Artinya gini, potensi untuk kronologisnya itu berubah pun ada. Karena ini masih dalam proses penyidikan. Nah, tapi kemudian yang saya jelaskan tadi, seandainya kronologis yang sudah beredar ini menjadi kronologis yang dipakai misalnya, yang diakui oleh penyidik atau bahkan nanti di tingkat kejaksaan dan segala macamnya, maka itu yang saya bilang, itu pun tidak akan dapat membuat si Baradae dalam posisi yang dibenarkan. Gitu kira-kira Bang. Karena dia sangat potensial untuk melakukan banyak hal. Gitu. Bang Desmond, kita mungkin agak sedikit beralih dari kasusnya, tapi kasusnya masih sama. Nah, Bang Desmond ingat kan waktu itu ada pernah kasus yang heboh ketika ada perampokan dan dia dikatakan membela diri dan kalau nggak salah beberapa orang dari perampok itu atau begal itu meninggal dan dia kena Bang Desmond, kena kena pasal gitu. Nah, maksudnya kita masih bingungnya itu sebenarnya secara spesifik sebenarnya itu yang membenarkan dia itu membela diri apa sih? Kalau misalkan cuma dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan ya terdesak, apakah hanya sebatas itu aja sih atau sebenarnya seperti apa? Iya, hanya sebatas itu. Hukum tidak akan melihat kronologis yang terjadi sebelumnya. Itu akan dipisahkan. Kalaupun itu dipakai, itu akan dipakai sebagai alasan untuk meringankan. Nah, itu. Seperti yang saya kasih ilustrasi sederhana Bang Jer. Kalau misalnya saya bekap Bang Jere, saya bekap nih, saya ancam, saya bekap gitu. Bang Jere udah nggak bisa bergerak, benar-benar tidak bisa bergerak. Tapi di dekat sekali dengan tangan Bang Jere bisa menjangkau pisau, lalu Bang Jere tusukkan ke tubuh saya. Itu Bang Jere bisa saja dibenarkan. Tapi kalaulah misalnya Bang Jere saya bekap, kita kuat-kuatan nih. Bang Jere bisa menghindar, saya bekap bisa melepaskan diri. Setelah Bang Jere melepaskan diri, Bang Jere ambil pisau, Bang Jere tusukkan ke kepala saya, itu sudah lain ceritanya. Sudah debatable dia. Enggak, maksudnya itu kan sulit sebenarnya aku berpikir gitu. Itu kan sulit dibuktikan gitu.
Sulit, Ya maksudnya memang kalau sulit. kita nggak bisa melihat kronologis, apalagi nggak ada bukti, sulit membuktikan apakah memang dia itu nggak bisa melawan lagi sehingga dia harus Nah, mengambil senjata, itu sulit gitu. makanya saya bilang alasan ditutup-tutupi ini juga sangat mencurigakan Bang Jer gitu. Karena tentu mereka kan pihak kepolisian yang sangat dekat dengan hal-hal yang menyangkut penyidikan. Tentu paham sekali lah mereka gitu kan. Ya. Lalu kemudian mereka menutup-nutupi kasus ini kan supaya bisa menggiring banyak opini gitu. Nah, gitu. Nah, logikanya kalau memang kasus ini sangat standar dan sangat biasa, kenapa harus ditutup-tutupin? Gitu. Baradae juga sempat menghilang, Bang. Baradae sempat menghilang dan baru muncul di Komnas HAM hari Selasa minggu lalu gitu. Kenapa harus seperti itu gitu? Kalau memang ini kasus biasa yang wajar. Kira-kira gitu. Jadi berarti justru kan ditutup-tutupi, berarti ada sesuatu di dalam kan gitu ya? Artinya begini Bang Jat. Apakah kalau misalkan ditutup-tutupi, justru ada sesuatu. Iya. Yang saya ingin pertanyakan gini. Apakah ada kepentingan dari pihak kepolisian, dalam ini petinggi-petinggi kepolisian yang diduga menutupi, termasuk juga Ferdi Sambo ya? Apakah ada kepentingannya menutupi kasus ini ke publik? Kita kan harus lihat. Buat apa ditutupinya gitu? Itu kan menjadi pertanyaan besar. Kita nggak usah ini. Kita belum masuk ke sini Bang Jar. Belum masuk kepada luka-luka lain yang ditimbulkan dan sudah dikonfirmasi oleh digital forensik. Misalnya luka jerat di leher Brigadir J. Itu saya belum masuk ke sana. Saya tidak akan masuk ke sana karena saya ingin melihat gini. Saya ingin melihat kasus ini dari cerita yang paling buruk yang diberitakan. Dalam arti yang paling buruk bagi Brigadir J, tetapi yang paling baik bagi Baradae. Ya, sekali lagi, saya ingin melihat cerita ini, menilai cerita ini dari kondisi yang paling baik yang diberikan kepada Baradae. Dalam hal melarikan diri tadi ya, seharusnya. Iya. Itu. Artinya gini, kan ini kan itu tadi saya tidak mengasumsikan saya sebagai korban ya. Kalau saya berada di pihak korban, saya akan bahas itu Bang Jar. Ada luka jerat di lehernya, ada begini-begini, itu saya akan bahas itu. Tetapi karena tidak demikian, maka saya akan ambil cerita yang paling menguntungkan si Baradae. Itu benar-benar cerita yang paling menguntungkan. Nah, ternyata dari cerita yang paling menguntungkan bagi Baradae pun, Baradae tidak dapat dibenarkan. Itu maksud saya Bang Jar. Nah, kira-kira gitu. Sulit kan pembenaran dari ini. Iya. Tapi yang paling aneh kalau misalkan kita lihat, mungkin kita beralih ke pembahasan berikut, masalah penguburan mungkin Bang Desmond ya, pemakaman gitu. Tadi kan kita melihat dari segi kasus per kasus dan juga beberapa pasal-pasal atau pembelaan bela diri gitu dan sebagainya. Nah, kita melihat dari pemakaman, prosesi pemakaman. Nah, kan diberitakan kan sebenarnya kan mereka itu memakamkan atau menguburkan korban itu atau Brigadir J itu kan secara, katakanlah secara agama ya, atau oleh keluarga. Nah, sebenarnya seperti apa sih? Apakah memang seharusnya kan karena dia memang anggota kepolisian, seharusnya kan dia diadakan upacara kayak pemakaman dari kepolisian seperti itu, atau seperti apa sebenarnya, Halim? Ya, itu memang ya harusnya seperti itu Bang ya. Tetapi kenapa di awalnya tidak seperti itu? Saya juga bingung. Berarti di awal itu berarti dianggap Brigadir Joshua bersalah gitu. Padahal seharusnya begini. Itu diatur di pasal koreksi kalau nanti saya salah untuk teman-teman yang mendengar, pasal 15 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2016 kalau saya tidak salah ya. Pasal 15 ayat 1 yang mengatakan bahwa intinya prosesi itu bisa dilakukan kecuali jika seseorang itu meninggal karena perbuatan tercela. Gitu. Oke. Nah, apakah pelecehan itu disebut sebagai perbuatan tercela? Maka kemudian di awal itu Brigadir J tidak dikuburkan dengan cara kepolisian. Nah, jika memang iya, apakah itu baru dugaan? Bukankah belum ada putusan? Bukankah belum ada penyidikan? Bukankah? Artinya sangat aneh ketika kepolisian melakukan itu, Bang. Nah, buktinya gitu. Buktinya kemudian perbuatan itu dibenarkan kembali, artinya diperbaiki
diperbaiki dengan kemudian menguburkan kembali pada saat setelah dilakukan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Z, dikuburkan kembali dengan upacara kepolisian yang lengkap, tembakan salto dan sebagainya macam. Nah, artinya memang ada anggapan yang keliru dari kepolisian pada awalnya gitu. Itu yang saya soroti. Berarti kalau misalkan kita kembali, kalau kita melihat bahwa sebenarnya kasus yang seperti ini kan agak sulit ya dibuktikan ya kalau tidak melihat kronologisnya, tapi hanya melihat bahwa dia membela diri pada saat itu, pada saat terdesak seperti itu kan. Berarti ini akan sulit banget teman. Apakah memang kita harus setiap hari menyembah senjata gitu atau bawa senjata gitu teman-teman? Karena kan kita nggak tahu nih. Nah, kita kan nggak tahu nih apakah memang dibenarkan. Soalnya kan kemarin waktu yang dulu-dulu itu jadi persoalan juga teman-teman. Kenapa harus buat senjata gitu? Kalau misalkan dia kalau misalkan dia ingin membela diri, kalau misalkan tidak ada niatan untuk membunuh, katakan itulah, kenapa harus menyimpan senjata seperti itu? Nah, kan akan sulit teman-teman. Atau seperti apa? Oke. Ini harus saya benarkan dulu ya Bang Jan. Kita melihat ini kan dari sudut pandang yang netral. Jadi tetap saya tidak akan menganggap salah ketika Baradae bisa cepat mendapatkan senjata, karena ya mereka kan memang aparat kepolisian ya. Saya tidak tahu ya pada jenjang mana diizinkan menggunakan senjata yang seperti itu. Saya tidak tahu, tapi intinya memang dimungkinkan untuk membawa senjata karena mereka memang aparat kepolisian. Seperti itu Bang Jan. Itu. Nah, jadi sebenarnya itu tidak ada masalah. Makanya yang saya persoalkan adalah prosesi terjadinya peristiwa itu, kira-kira gitu. Masuk penggunaan senjata pun nggak ada masalah ya, penggunaan senjata gitu. Kapan sebenarnya? Karena apakah memang ada kode etik untuk penggunaan senjata di kepolisian? Nah, itu saya tidak tahu. Tetapi kemudian maksud saya gini Bang Jar. Anggaplah itu sah-sah saja gitu. Ya. Dan sebenarnya itu nggak penting juga untuk diusut. Karena yang penting terjadi adalah bahwa Brigadir J sudah terbunuh karena terjadi kontak senjata, yang mana semua tembakan dari Baradae itu masuk dan tak satu pun yang terkena ke Baradae. Makanya sampai ada ya kemarin ya saya baca berita itu ada sampai mantan petinggi kepolisian itu yang mengatakan Baradae sangat sakti, bahkan dia banyak dilindungi oleh polisi-polisi dengan pangkat yang lebih tinggi dari. Nah, ini yang membuat kasus ini sulit Bang Jar, karena ini terjadi mengikat kepentingan seorang polisi bintang 2 ya. Saya tidak tahu ya, terlalu tahu jabatan kepolisian, tapi Irjen Sambo itu yang saya maksud gitu. Itu menjadi, karena bagaimanapun kan di dalam kepolisian termasuk juga di TNI ya, sistem komando itu sangat berlaku Bang Jar, sangat ini. Jadi sangat tunduk kepada atasan itu, takut kepada atasan itu sangat ditekankan di sana gitu ya. Nah, kita lihat para penyidik ini tentunya kan berada di bawah dari pangkat Irjen Pol Verdi Sambo gitu ya Bang Jar. Nah, itu yang akan terasa sangat menyulitkan. Tetapi kemudian kan dia udah dinonaktifkan ya, dan beberapa orang lagi. Nah, kalaupun itu tetap terasa sulit bagi para penyidik, saya sebenarnya mengatakan gini, silakan penyidikan itu dilakukan secara terbuka prosesnya gitu. Artinya setiap proses yang akan dilakukan dibuka ke publik. Kalau memang ada yang harus ditutupi, misalnya hal yang bersifat sangat ini ya, tapi intinya prosesnya dibuka. Artinya apa? Ketika proses itu gagal dilakukan kepolisian, publik bisa protes. Apa yang terjadi? Artinya gini, seharusnya para penyidik-penyidik ini bisa berlindung di balik eksistensi kasus ini di tengah masyarakat. Ngerti maksud saya Bang Jara? Karena kan mereka punya kesulitan dalam hubungan jabatan, tentu mungkin dengan atasannya seperti itu ya. Saya bukan menuduh, tapi saya menduga seperti itu. Ada kesan seperti itu. Nah, maka kemudian ya silakan penyidikan itu dilakukan dengan mengandalkan eksistensi publik terhadap kasus ini gitu. Bahkan bisa juga dengan mengandalkan perlindungan dari Kapolri misalnya, atau bahkan bisa mengandalkan instruksi presiden misalnya, macam-macam. Jadi sebenarnya penyidikan kasus ini bisa sebenarnya dilakukan dengan sangat baik, tergantung bagaimana pihak kepolisian memanfaatkan. Justru saya menganggap eksistensi masyarakat terhadap kasus ini, eksistensi kasus ini di tengah masyarakat itu bisa dimanfaatkan oleh polisi untuk bisa mengungkap kasus ini dengan sangat
lengkap gitu, sangat jelas. Kira-kira gitu Bang. Hmm, hmm, hmm. Berarti sebenarnya pengacara korban pun harus tetap harus memang sebenarnya udah jelas ya kalau misalkan pengacara korban dari segi kuasa hukumnya harusnya udah jelas kan kalau misalkan ingin mengusut kasus ini gitu kan, karena kan memang posisinya kalau misalkan dari analisa yang sudah dipaparin tadi, logikanya ya memang Brigadir J yang jadi korban dalam hal ini seperti itu kan. Tapi nggak tahu kenyataannya memang berita yang beredar bahwa kuasa hukum korban sendiri pun kelihatan seperti menggiring atau menggoreng berita ini semakin besar lagi. Nah, kita nggak tahu tujuan apa terlepas dari semua itu. Nah, terlepas dari semua itu harusnya kan ini ya, harusnya fokus sama kasus ini aja ya, gitu. Iya, seharusnya begini Bang Jan. Makanya itu juga saya menjadi catatan saya bagi kuasa hukum korban. Seharusnya tidak perlu menanggapi hal-hal di luar dari kasus ini atau tidak perlu membuat pernyataan-pernyataan yang di luar dari kasus ini. Misalnya contoh, ketika pihak keluarga, tentunya yang diwakili oleh kuasa hukum juga mungkin pada saat itu mengeluarkan pernyataan bahwa mengeluarkan anggapan bahwa tidak mungkin Brigadir J masuk ke kamar tanpa undangan dari istri dari Bapak Ferdi Sambo gitu kan. Itu sebenarnya pernyataan-pernyataan seperti itu tidak perlu dikeluarkan lagi gitu. Karena harusnya yang ditekankan oleh pengacara justru harusnya dibongkar oleh pihak kuasa hukum justru kronologis kasus ini gitu. Karena apa? Seandainya gini Bang Jan, seandainya pun terbukti bahwa Brigadir J tidak melakukan pelecehan, tetapi kemudian Baradae bisa dibenarkan karena pada saat kontak senjata misalnya ada hal-hal yang bisa membenarkan dia, itu dia bisa lolos Bang Jan. Nggak mesti karena alasan itu. Jadi kuasa hukum tidak perlu fokus kepada persoalan pelecehan yang dituduhkan. Fokus aja kepada proses terjadinya tembak-menembak itu. Prosesnya itu fokus aja ke situ. Karena sekali lagi, seandainya pun Brigadir J terbukti tidak melakukan pelecehan, tetapi kemudian kontak senjata itu terjadi dengan menguntungkan Baradae. Baradae dalam arti bisa dibuktikan bahwa Baradae memang hanya membela diri. Itu dia juga bisa lolos gitu loh. Jadi buat apa kuasa hukum dan juga keluarga korban mempersoalkan tentang pelecehan itu, yang membela diri tentang itu nggak perlu lagi sebenarnya Bang Jar. Gitu. Biarlah itu menjadi poin bagi pelaku jika nanti ini kasus berlanjut untuk menjadi alasan yang meringankan hukumannya, kira-kira gitu. Ya. Berarti kasus ini sekarang udah sampai mana Bang prosesnya? Oke, ini sudah naik ke penyidikan Bang Jar. Mudah-mudahan kita ikuti bersama-sama. Gitu. Ya. Aduh, kasus ini memang ini ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau udah setelah aku mendengar penjelasan yang bisa dibilang singkat ini, sebenarnya tidak terlalu rumit ya sebenarnya. Misalnya ya tidak terlalu rumit gitu. Cuman memang di masyarakat mungkin banyak yang masih melihat Brigadir J ini sebagai pelaku karena dia melakukan ini kan diduga melakukan pelecehan dan sebagainya kan. Banyak. Itu yang sebenarnya kurang tepat gitu atau ada kesalahan gitu di yang beredar gitu. Iya. Nah, sebelumnya begini. Nanti kembali jangan nanti dipelintir kemana-mana. Sekali lagi, saya bukan menganggap Brigadir J tidak melakukan pelecehan. Anggap saja dia melakukan, kan saya bilang. Dia melakukan pun tidak akan ada bisa gunanya gitu loh. Karena dia udah meninggal. Dia sudah memenuhi unsur pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi buat apa ini dibesar-besarin gitu? Kalau hanya untuk membela kepentingan Baradae, itu juga tidak bisa digunakan, Bang Ger. Karena yang harusnya disoroti itu adalah proses terjadinya kontak senjata itu gitu. Kira-kira gitu. Ya. Oke, mungkin Mas Mon ada yang mau ditambahkan atau mau disimpulin sebelum kita tutup gitu apa? Ya, menurut saya kita ikuti saja proses kasus ini, kita ikuti saja. Semoga untuk ke depan hal-hal seperti ini, banyak alibi yang terjadi itu tidak lagi
kita harapkan untuk tidak lagi dipergunakan, apalagi oleh aparat kepolisian ya Bang Jared. Nanti itu akan mengurus kepercayaan publik kepada pihak kepolisian seperti itu Bang. Ya, intinya kepolisian, semua jaksa atau siapapun penyidik semuanya transparan ya semuanya, profesional dalam di kasus ini, supaya masyarakat kita juga tahu dan bisa dibuka ke umum gitu, supaya tidak ada sekali lagi justru ketika kasus ini dibuka, ini sangat bisa menguntungkan penyidik. Artinya penyidik bisa menghindari tuntutan satu komando yang mungkin selama ini menjadi karakter dari kepolisian seperti itu. Oke. Terima kasih Bang Lisman sudah memaparkan atau berbicara, ngobrol dengan kita di tempat ini mengenai kasus polisi tembak polisi. Ya, begitu berita yang diedarkan. Tapi terlepas dari itu, kita ikuti saja semua sidangnya sampai akhir dan kita akan tahu sendiri nanti pada akhirnya faktanya seperti apa. Dan untuk teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah nonton. Saya ucapkan dan juga Harian Netra mengucapkan tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih banyak untuk kita yang sudah nonton dan juga sudah subscribe dan juga sudah share mungkin dan juga sudah komen-komen ya. Diharapkan, kami berharap semuanya dapat memberikan komentar atau kritik atau saran yang baik ya, yang bijak di kolom komentar. Jadi videonya jangan didengar sepotong-sepotong. Kalau mau mengkritik atau memberi saran, memberi komentar, baiklah videonya didengar sampai habis, mulai dari awal sampai habis, supaya tidak ada kesalahan dalam berpikir dan juga dalam berpendapat atau menanggapi ya, supaya kita semua masing-masing enak dan juga teman-teman yang lihat komentar kita pun juga enak ya. Mungkin terima kasih untuk teman-teman sekali lagi, dan yang mau request tetap boleh di kolom komentar mau bahas apa. Kayak kemarin ada yang ini ya Bang semuanya, ada yang komen ya, bahas ini Bang, bahas ini ya. Kita tunggu komennya dan requestnya mau bahas apa, kasus-kasus apa, dan admin Harian Netra akan tetap selalu post atau berikan survei seperti itu ya. Nanti beberapa mungkin atau seperti apa enaknya. Nanti teman-teman bisa berinteraksi di sana mau bahas kasus apa. Nanti teman-teman pilih sendiri apa yang ingin teman-teman suka ya. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di obat berikutnya. Terima kasih Bang Lisman ya. Ya, selamat siang. Selamat siang.